Hey guys, welcome back to my channel Backpacker Tampan. And yes, as you can see in the video title, I'm going to Japan and it's going to be very exciting because this is actually my second time. The first time was 2022, 2-3 years ago, and I did not explore as much. I only went to Tokyo and a bit of Osaka. Tapi kali ini aku akan explore ke daerah-daerah Jepang yang menurut aku nih belum banyak dikunjungi, terutama oleh turis Indonesia. Seperti title videonya, Winter. Kita akan ke Winter Wonderland di sebuah pedesaan Jepang. Pokoknya banyak daerah-daerah yang magical banget akan saljunya. Dan aku seneng banget di trip kali ini aku berkolaborasi dengan JNTO, Tourism Jepang di Indonesia, untuk mempromosikan daerah-daerah tadi di Jepang yang magical banget agar wisatawan Indonesia lebih banyak berkunjung ke sana. Dan tentunya aku nggak sendirian di trip ini, aku akan kenalin beberapa teman baruku nih di trip kali ini. Ini dia. Di trip ini ada M. Putra Setia, dipanggilnya Putra. Emput ya, kata Sadam panggilnya Emput. Kata imutnya Kamput. Kamput. Kita sebenarnya udah follow-followan udah lama banget ya. Bertahun-tahun, tapi ini pertama kali ketemu. Dan langsung trip. Dan pantau dari dunia maya doang sama ini. Iya, sama Emput ke Mekah mulu kan tuh, yang punya dream ke Mekah. India mulu. Ya dulu, sekarang mah udah enggak. Karena udah kenalin dari dulu kan. Iya benar. Terus selain Putra ada juga Mas Akita. Mas Akita jadi JNTO. Dari JTO, dari Japan National Tourism Organization. Ya, namanya aja udah Jepang banget ya, Akita. Kerjanya di JNTO juga. Udah sering ke Jepang ya, Mas? Ya, sekitar 4-5 tahun. Wow. Sama Mas Dwiki. Mas Dwiki juga JNTO? Saya free. Free. Apa tuh? Saya free guide. Dulu 10 tahun tinggal di Jepang. Oh iya. Ya. Di daerah mana? Saya dulu tinggal di daerah Nagoya. Tapi kalau guide udah kemana-mana, ke Hokkaido, Kyushu udah jalan semua. Alhamdulillah setelah 7 jam ya flightnya? 7 jam. 7 jam flight, kita sampai di Haneda Airport. Dan uniknya kalau orang-orang biasanya explore Tokyo dulu, kita skip Tokyo nih, kita mau langsung ke Niigata, naik bullet train. Jadi dari sini airport kita naik taksi ya? Ya. Kita naik taksi ke stasiun bullet train. Tiketnya, kita akan naik Shinkansen ke Niigata. Let's go. Jadi kita mau beli lunchbox dulu nih. Aku milih ini yang beef ini buat nanti dimakan di perjalanan di keretanya. Karena kita belum makan pagi, belum makan siang juga. Plus nanti aku mau izin di dalam keretanya nggak boleh ngerekam, jadi kemungkinan nggak ada rekaman footage perjalanannya. Karena ada peraturan baru supaya menjaga privasi tamu dan keamanan tamu lainnya. Alhamdulillah kita sampai di Niigata. Kita dijemput nih naik minivan ini. Let's go. Salju guys. Kalau Putra kan biasa udah Mekah panas-panasan ya. Ampun, ini bener-bener kayak di film-film banget, looknya sinematik banget. Kita akan nginep di sebuah penginapan yang unik banget. Nih, di belakang aku, kita akan masuk ke kamarnya ya. Kita cuma mau drop barang aja. Habis itu kita lanjut untuk explore. Ini bener-bener sinematik banget looknya. Tuh lihat, wow. Kita sampai di spot pertama nih. Namanya apa nih Mas Dwiki? Namanya Umigatari Joetsu Aquarium. Oh, kirain Joetsu doang. Joetsu, ya Joetsu nama kotanya, nama lainnya Umigatari Aquarium. Oke. Dalamnya ada ikan-ikan laut. Nah, di sini ada ikan laut kurang lebih 60.000 lebih spesies. Oh wow. Umumnya yang ada di Laut Jepang. Oh. Nanti spotlightnya ada apa? Penguin.
Apa? Makarel. Makarel. Nanti ngumpul banyak itu bagus banget. Wih, let's go. Jadi uniknya akuarium Joetsu ini adalah, ini akuarium yang tadi di bawah sini. Terus di sebelah sana itu tuh ada laut tuh. Ntar aku turunin lightingnya dulu biar. Nah, tuh sebelah sana laut dan ini garis akuariumnya. Jadi memang sengaja on purpose dibangun di pinggir laut dan desainnya tuh ada kayak infinity poolnya gitu. Karena ingin terlihat tuh menyatu dengan lautnya tuh, ya. Padahal ini akuariumnya tadi nih. Sebelah sana juga ada gunung-gunungnya tuh. Cakep banget. Jadi ini juga ada penguin. Tapi aku lebih terpaku dengan pemandangan Niigata ini. Sana ada gunung. Terus di sini laut. Tuh, lagi adem banget pemandangannya kayak hampir sunset. Di sana juga ada gunung bersalju. Peaceful banget. Anyway, aku mau nyamperin penguin-penguinnya dulu. Ini menurut penjelasan dari staffnya, penguin-penguin ini tuh dari Argentina dan katanya di habitat aslinya di Argentina itu angkanya tuh semakin menurun. Entah karena apa, mungkin perubahan cuaca atau gimana. Nah, di sini tuh dibantu untuk melestarikan agar jumlahnya tuh lebih banyak lagi. Katanya di sini bisa lahir sekitar 10 penguin per tahunnya. Tuh. Nah, Joetsu Aquarium ini ditunjuk sebagai salah satu tempat penangkaran penguin yang didukung juga karena terbukti bisa membantu melestarikan dari habitat aslinya yang sudah berkurang jumlahnya. Di sini malah bisa dilestarikan untuk bisa lebih banyak lagi lahir penguin-penguin baru. Sekarang kita udah kembali ke penginapan. Tadi belum sempet room tour, sekarang aku kasih room tour ya buat kalian. Mana nih ya? Ini kamar siapa? Ini area living room. Enak banget, anget. Ada view-nya gunung loh. Kamarku yang mana? Nah, ini kamarnya nih. Tuh. Lucu ya, kamar-kamar Jepang tuh simple kayak gitu doang. Cuman kayak kelihatan Japanese banget. Mungkin karena ada elemen kayu-kayunya ya. Jadi kayak kelihatan Jepang banget. Ini ada view-nya dikit sih. Jalanan. Ya, begitu saja pemirsa. Kesan dan pesan hari ini. Kata-kata hari ini Kak Emput. Istirahat dulu ya. Capek ya. Kamar mandi. Tuh. Ada bathtubnya. Japanese bathtub. Kayu-kayu, of course. Sama itu. Tuh apa ya? Itu kayak tempat kayak orang Jepang tuh kalau mandi duduk gak sih, kayak ngengkang duduk gitu. Sambil seka. Iya kan? Udah, istirahat dulu, habis itu kita akan makan malam. Malam ini kita dinner spesial di restoran yang juga spesial, namanya adalah Ryote Ukiyo dengan setup yang spesial nih. Ini baru appetizer-nya by the way. Ada beberapa makanan yang
Aku belum pernah melihat sebelumnya. Kayaknya ini beef. Ini sarden. Ini ada kayak bekicot gitu, escargot. Sini katanya usus bebek. Nah, tempatnya tuh lega banget, private room gitu. Terus di luar sana tuh ada garden, cuma ini kayak karena udah malam jadi gak kelihatan. Tadi nyobain apa, Putra? Beef, enak. Ya. Cobain usus lah. Masa nggak berani usus lah. Terima kasih banyak. Usus bebek. Datang set ketiganya, kalau ini udah pada nggak asing lah ya. Sashimi. Sashimi itu ikan mentah, tapi berbagai macam ya. Ada tuna, ada atau lagi, ada udang dan ikan-ikan lainnya. Makin seger makin kerasa banget di hidung. Kita cobain ini. Ini kayaknya tuna deh. Merahnya itu seger banget. Di Toyama itu ada pakai bunga wasabi. Ya, ada jual jus misalnya. Seger banget. Kayak akhir. Bukan betul lagi apa? Siapa yang mau beli? Penasaran, orang ini penasaran semua. Iya sih. Ini menyesal semua. Gila Putra ini dari pagi loh, gila banget. Subuh Gak niat kayak dingin banget. Lagi kayak berapa ini derajat tadi pagi? -1. Ya Allah. Sekarang berapa derajat ya Mas? Sekarang 1. 1. Ini dingin banget dan Misal nggak bawa sarung tangan. Harusnya pakai masker aja ya. Oke, jadi kita sampai di spot pertama kita. By the way, ini benar-benar dingin banget, freezing banget. Kelihatan nggak tuh asapnya? Kita sampai di namanya Takada Castle di belakangku nih. Tuh, lihat nggak castle-nya? Sebelah sana tuh. Takada Castle. Ini adalah sebuah castle yang bersejarah. Sebenarnya bentuknya kecil sekali ya, cuman cantik karena dia dikelilingi oleh danau. Dan by the way, ini tuh kalau misalkan kalian kesini Sakura season tuh bagus banget. Karena nih ada pohon ini nih. Ini kalau kalian kesini bulan April, kita ada penuh dengan bunga-bunga sakura. Terus yang suka fotografi ini akan cakep banget karena dia framingnya tuh mengelilingi nih si ranting-ranting ini. Ntar bakal berbunga mengelilingi si Takada Castle ini. Tuh, cantik banget. Jadi bulan April bisa coba nih kesini nih, cantik banget. Jadi kita sudah kelar exploring Joetsu Niigata. Sekarang kita balik lagi ke stasiun Joetsu kemarin karena kita akan naik Shinkansen lagi sekitar 1 jam perjalanan ke kota Oyama. Kita udah sampai di Toyama Castle. Sama kayak yang tadi Jojutsu Castle. Nih, sorry, Takada Castle, Toyama juga bentuknya mirip-mirip ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman misalkan hanya berkunjung ke salah satu Jojutsu atau Toyama aja, dua-duanya masih punya castle sih. Tuh, cakep ya. Kita akan cari spot foto juga di sini karena
Menurut aku cantik banget karena dia tuh di pinggir sungai. Ini sungai apa danau ya? Ini sungai deh. Apa danau buatan? I think it's danau buatan. Tuh. Cakep, let's go. By the way, ini tuh dinginnya lagi dingin-dinginnya banget. Kayak 1 derajat ada deh. Dan aku struggling, kayak tangan aku tuh beku ya. Cuman aku tuh kalau aku bawa sarung tangan di tas kecil aku. Cuman kalau misalkan aku pakai belibet ngomongnya, soalnya bibir aku juga lagi beku. Soalnya kalau aku pakai sarung tangan, itu aku kan ngeluarin handphone ribet ya, karena harus scroll buat kayak ke video, ke foto. Terus kalau pakai sarung tangan tuh agak susah, malah nggak bisa kayaknya, harus ada sidik jarinya. Jadi kayak ya udah aku bela-belain for the good content untuk konsumsi kalian semua nih. Aku akan beku, bibir aku sudah beku, tangan aku sudah beku. Ya tidak apa, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, aku akan melakukan apapun untuk kalian. Kita mau lunch dulu. Kayaknya lunchnya akan enak lagi. Daging ya hari ini? Daging. Shabu-shabu. Terus nasihan gitu tempat duduknya. Jadi uniknya shabu-shabu di sini tuh ternyata dimasakin ya. Kalau di Indonesia kita masak sendiri ya. Main cemplung-cemplung aja. Kalau sini dengan manner masaknya, dimasakin. Oke, kita sampai di spot atau destinasi ketiga kita. Ini menurut aku cantik banget. Temple juga, cuman ini lebih cantik dari yang tadi sebelumnya, looknya. Dan juga sejarahnya ini lebih menarik sih. Barusan aku sebenarnya udah keliling dan diceritain beberapa sejarah tentang temple ini. Dan dikelilingi salju nih, lagi dingin-dinginnya juga tuh. Sebenarnya jujur aku bukan orang yang suka banget akan sejarah gitu. Aku lebih suka atau tertarik melihat culture, kayak art, bagian dari artnya juga, kayak semacam arsitekturnya, terus pakaian adatnya gitu. Cuman aku rasa sebagai traveler yang sudah berkeliling sana kemari, perlu juga banget untuk tahu dan sedikit taruh rasa ketertarikan pada sejarahnya, supaya tahu nih asal usul temple ini, karena menurut aku menarik banget. Jadi tadi aku diceramahin tentang sejarah itu menarik banget. Aku akan kasih kalian voice over sedikit sejarah tentang temple ini. Kuil Zui Ryuji di Toyama adalah peninggalan bersejarah dari abad ke-17 yang dibangun oleh klan Maeda untuk mengenang Maeda Toshinaga. Keunikan kuil ini terletak pada arsitektur Zen yang simetris, sesuatu yang langka di Jepang, serta konstruksi megah yang membutuhkan hampir 20 tahun untuk diselesaikan. Bangunan kayunya tetap kokoh setelah berabad-abad, menjadi bukti keahlian para pengrajin zaman dulu. Saat musim dingin, salju yang menyelimuti gerbang dan atapnya menciptakan suasana seperti di era samurai, memperkuat aura keagungan dan ketenangan yang menjadikannya salah satu harta nasional di Jepang. Oke, kita sampai di spot keempat kali ini. Sebenarnya di pinggir jalan, tapi menurut aku ini majestic banget karena di belakangku sudah ada patung yang besar sekali. Tuh, aku putar kamera dulu. Ini adalah Takaoka Daibutsu. Jadi patung Buddha yang besar sekali dengan ring itu di belakangnya.
Dan bukan dengar-dengar sih, faktanya Daibutsu ini, patung ini tuh ada 3 di Jepang, dan salah satunya adalah di kota yang lagi aku kunjungi ini, yaitu Toyama. Nih, setiap tempat-tempat tempel kayak tadi atau patung-patung yang seperti ini tuh biasanya di pintu masuknya tuh ada patung penjaga. Nih, kalau kalian masuk ke tempel-tempel pasti di kanan kirinya pintu masuk tuh ada patung lain lah ya, yang bentuknya tuh lain. Nah, mereka ini adalah penjaganya patung ini. Tuh. Dan sebelah sini kalau kita lihat, ini ada burung ya. Kelihatan nggak ya bentuknya? Burung tapi kayak lagi garuk-garuk perutnya tuh, sayapnya lagi ke atas. Ini burung phoenix. Gitu. Cakep banget ya. Kayak bener-bener majestic banget. Dan the fact that it is actually located in the middle of the small town like this, it makes it more beautiful. Masuk ke dalamnya ya. Dalamnya itu dijadikan museum, jadi ada banyak lukisan dewa-dewa yang berbeda-beda dengan ceritanya masing-masing. Jadi kalau kalian suka atau kalian yang mau ibadah juga bisa kesini. Sebelah sini ada patung Buddha lagi yang lebih besar. Kayaknya ini kepalanya doang. Tuh. Kita muter lagi ke sebelah sini. Seperti itu teman-temanku. Selamat pagi dari Toyama. Ini hari ketiga. Hari ini kita akan naik taksi 1 jam perjalanan ke gunung. Kita berpetualang di gunung bersalju. Hari ini akan dingin banget. Ini keluar hotel udah dingin banget. Kita akan main ski, akan river cruise juga. So let's go. Ini kita naik taksi yang gede gini. Anyway, taksi di Jepang tuh mahal-mahal ya. Sejam perjalanan mungkin bisa, thank you, bisa 1,5 juta, mungkin 2 juta, lebih dari 2 juta deh kayaknya nih kalau taksi gede gini, mungkin 3 juta. Alhamdulillah kita sampai. Ini di desa apa namanya, Mas? Kenapa? Desa apa namanya? Ini daerah Gokayama. 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 Ini lagi snowfall. Dingin, tapi nggak terlalu dingin-dingin banget. Ini masih kayak oke aja. Lihat gak? Kelihatan gak sih snowfallnya? Coba aku fokus ke belakang, noh. Itu kayak di gunung-gunung gitu. Ini bener-bener kayak semuanya tuh salju. Tuh. Wow. Dan ini adalah snowfall pertamaku di Jepang. Nih, ini mau menyentuh salju tuh. Salju lembut yang ini nih. Seru banget, seru banget. Oke, sekarang aku mau mereview salju Jepang. Kita dulu dari teksturnya, kita pegang-pegang. Halus banget. Ini seperti halusnya pasir di pantai Kei yang terhalus di dunia. Sekarang kita akan mencicipi sedikit. Semoga nggak ada yang ngeliatin aku. Nggak ada yang ngeliatin aku kan teman. Oke. Hambar tapi kayak empuk banget, fluffy. Sekarang aku nyobain duduk di dalamnya. Kita akan menjatuhkan diri kita di sini. Oke. Nggak sekeras yang saya bayangkan ya pemirsa. Ini oke ya, untuk sofa di rumah ini oke. Terus kayak pas banget bisa membentuk badan kita sesuai dengan postur duduk kita. Dan tidak terlalu dingin juga. Saya nyaman berada di sini. Saya akan berlama-lama di sini, saya bisa. Canda, saya masuk ke dalam.
Wah, magical banget. Kita akan naik cruise ini. Harga tiketnya 1.200 yen. Nih, bisa ini nggak sih? 1.200 yen. Akan cruising di Shogawa River. Let's go. Oke, jadi sebenarnya kita ke daerah sini tuh untuk naik river cruise yang menurut aku ini magical banget nih. Cruise-nya lagi ada di belakang aku. Namanya adalah Shogawa Yuransen, nama cruise-nya. Karena kita akan cruising di Shogawa River-nya, aku tunjukin ya. Tuh, Shogawa Yuransen tuh. Ini rivernya gila, bener-bener magical banget nih, kayak Winter Wonderland banget. Oh my god, kayak di Iceland banget. Teman-teman udah lihat semua. Oke, menurutku ini bener-bener worth it banget. Probably ya, one of the most beautiful things that I've experienced. Walaupun kayak dingin banget dan pas banget saljunya tuh lagi snowfall. Tapi menurut aku tuh snowfall ini malah bikin kesannya tuh much more magical. Bayangin kalau misalkan nggak snowfall kan mungkin kayak yaudah river biasa aja, tapi kayak ada snowfallnya. Walaupun kayak buku-buku dikit nih, bibir udah bener-bener kaku ya buat ngomong ya. Tapi ini bener magical banget, ya ampun. Kalian harus banget kesini. Shiragawa River Cruise, harga tiketnya 1.200 yen. Jadi setelah River Cruise tadi, kita sampai di sebuah kayak pedesaan gitu ya, lebih belusukan lagi ya. Dan kita mau ski sebenarnya, tapi sebelum ski kita isi energi dulu, makan dulu. Dan kita sampai di sebuah restoran yang view-nya bagus banget, mungkin karena di luar lagi snowfall ya. Ya aku kasih unjuk ya. Kita lagi bikin konten di sana. Kita jalan ke sana. Tuh, cakep banget, kayak bener-bener estetik banget. Karena di luarnya lagi snowfall berat. Snowfall tuh yang bener-bener gede gitu loh tuh. Wow. Kita gangguin Putra dulu. Tes, lagi bikin konten. Tapi cakep banget nih framingnya lo tuh. Karena di dalam itu warnanya warm gitu. Ini ada suara gue nggak apa-apa kan? Lo bakal pakai musik kan ntar? Di dalamnya itu warm, di luarnya itu cold. Jadi buat foto juga bagus nih. Nanti gue bisa ngedit dalamnya warm, luarnya cold. Coba deh kita fotoin Putra. Udah sampai di tempat ski dan bersiap untuk ski. Kayaknya gue nggak ski deh, snowboard. Kita bisa pilih bajunya dulu. Ada sepatu-sepatunya juga, lengkap dengan boardnya juga bisa pilih sendiri. Cuma agak deg-degan sih karena gue pernah snowboard 2 kali. Yang pertama kali di India hampir mati. Yang kedua kali oke lah di Turki waktu sama si Sule. Tapi nggak tahu, masih deg-degan aja. Karena kayak akan sering jatuh dan balance-nya tuh lumayan susah. Oke, Haira ready, udah dengan jaket, celananya, sepatunya, papan boardnya dapat yang ini. Sayangnya papan boardnya nggak bisa milih
Tapi nggak apa-apa, masih looks good warnanya. Terus kita akan naik ke sana tuh. Ada gondola. Kita akan naik. Oh, apa jalan ya? Kayak jalan deh. Kita akan naik gondola. Kita jalan kaki ke atas sana mendaki. Ini keren banget pemandangannya. Wow. Handphonenya Putra hilang guys. I know how it feels. Karena waktu di India juga handphoneku hilang dan dibantuin sama Ali untuk nyari ke atas gunung. It's almost impossible sebenarnya, kayak itu tebel banget saljunya. Tapi there's nothing impossible karena handphoneku aja bisa ketemu tuh di India. Dan Putra harusnya bisa ketemu juga. Mas, bantuin dong, ada getarnya. Ada suara getar. Ya. Ini I find it. Yay! Yuta, thank you very much, Yuta. Bantu, thank you very much. Yes! Yes! Serius? Hah? Ada? Serius? Sekarang kita bantuin lagi. Hah? HP Mas Akita jatuh. His phone also lost. What? What's up with people Surprise. nowadays? Oke. Mission kedua, mencari handphone Mas Akita. Tadi benar dibawa kan? Bawa. Terakhir di sini. Sambil gambar juga. Iya. Oke. Ya. Handphone siapa lagi? Ya hilangin. Mas Diki hilangin nggak tuh handphonenya? Alhamdulillah. Yes. Udah selesai dengan semua drama handphone hilangnya. Sekarang kita naik ke atas dan dengar-dengar lagi nih Putra ya. Udah panik, udah on tadi. Iya. Mana belum diupload konten-konten Jepangnya. Kita naik tuh gondola ke atas sana. Let's go. Wih, seru banget. Tapi kalau ngeliat ke bawah takut banget. Jujur, kalau ngeliat ke bawah takut banget. Ini kayak tinggi banget. Sebenarnya kita udah mulai dari tadi, cuman udah sempet terekam. Oh my god. Awas. Ini nih capek tuh. Capek berdiri. Susah. Kita sampai di spot berikutnya. Ini termasuk World UNESCO Heritage. Keren banget. Ini adalah sebuah desa tua. Salah satu yang tertua di Jepang mungkin. Dan masih dijaga keautentikannya. Bentuknya masih seperti zaman dulu. Sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Dan kayak looknya tuh kayak di film-film banget. Again, snowfall-nya masih terjun bebas. Jadi kayak akan lebih makin magical lagi nanti pemandangan desanya. Nama desanya adalah Ainokura Village. Letaknya di Shiragawa. Di Gokayama. Gokayama, sorry, letaknya di Gokayama. Ainokura Gashozukuri Village. Jadi setiap season ini cakep semua ya view-nya ya. Dan sekarang winter tuh yang pojok kanan bawah tuh view-nya akan kayak gitu nanti. Yes. Jadi kita agak jalan ke atas sedikit dulu nih.
mendaki sedikit buat ke viewpoint si Ainokora Village ya, supaya dapat viewpoint yang cakep buat konten. Nggak banyak kok, daki dikit aja, jalan kayak cuman 50 meter, 100 meter, nanjak dikit. Oh ini nih dia viewpoint nih. Belum, masih jalan lagi. Jalan lagi. Snowfall-nya nggak berhenti hari ini. Tapi bikin pemandangannya jadi tambah magical sih. Habis snowfall gini, walaupun dingin nih. Selamat pagi, day keempat. Aku semalam belum sempat nunjukin kalian penginapan yang aku inapin karena ini bagus banget. Bener kayak literally magical banget, winter wonderland banget. Tuh di luar lagi bersalju nih. Aku tunjukin luarnya dulu ya. Noh, tuh. Wow. Bagus banget. Tapi ini aku tunjukin dalamnya juga deh. Karena ini menurut aku unik banget, kayak bener-bener Japanese style banget. Tuh. Ya kan? Sebenarnya aku suka sih Japanese style, Japandi arsitektur gitu. Karena dia tuh simple, nggak banyak perintilan ornamen-ornamen, tapi mengedepankan efisiensi karena dia hanya naruh barang-barang yang dibutuhin aja. Nih kasur juga kasur triplek. Ini bisa berlima sih dari kasur-kasur lain. Ini namanya Goka Sansu di Gokayama. Goka Sansu Hotel di Gokayama. Ini view-nya sih nih. Noh, lagi snowfall lagi nih. Hari ini kita akan pindah kota by the way. Gila, tapi nyaman banget sih di sini karena ada penghangat ruangan. Pas banget aku tidurnya di samping penghangat ruangan. Jadi bener-bener hangat banget. Oke, sekarang kita let's go ke kota namanya Kanazawa. Let's go. Jadi kita sampai di jalan namanya Higashi Chaya. Ini adalah distrik toko-toko souvenir. Ini lumayan distrik tua. Jadi zaman dulu itu jalan-jalan sekitar sini tuh banyak membuat rumah-rumah teh gitu untuk ngeteh-ngeteh zaman dulu. Cuman seiring berkembangnya tourism Jepang, jadi alih fungsi menjadi toko-toko souvenir. Jadi teman-teman yang nyari souvenir boleh banget di sini, kayak toko ini contohnya nih. Tuh. Kita nanti akan masuk ke dalamnya. Kita akan belanja-belanja juga karena dari kemarin belum belanja. Anyway, ini looknya tuh cakep banget nih. Aku tunjukin ke sini. Ini lumayan luas, jadi kalian bisa explore ke kanan dan ke kiri juga. Dan dulunya katanya distrik ini tuh mungkin sampai sekarang juga ya katanya. Sampai sekarang itu masih ada beberapa rumah yang menyediakan hiburan geisha. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, geisha itu sebenarnya konotasinya tuh tidak negatif loh. Geisha ini adalah perempuan-perempuan yang menampilkan hiburan sesuai dengan talenta mereka. Jadi geisha memang orang-orang terpilih yang harus diseleksi dulu, harus ada pelatihannya dulu sebentar ada mobil. Nah, hiburan-hiburan yang ditampilkan geisha ini adalah seperti menyanyi, menari, bermain musik, dan lain-lainnya. Dan katanya sampai sekarang pun masih ada beberapa rumah yang menyediakan hiburan geisha ini. Tadi dengan konotasi yang sangat-sangat positif karena hiburannya berdasarkan talenta mereka. Nih, jalannya sebelah sana juga cakep banget, aku tunjukin. Tuh. Memang luas sih, bisa explore kanan kiri, setiap sudut tuh ada. Kita mau coba masuk ke salah satu toko souvenir yang ada di sini. Let's go. Ini salah satu toko souvenirnya nih, kita masuk ya. Kebetulan dapat izin juga untuk ngerekam. Bisa lewat sini nggak? Assalamualaikum. Ih, cantik banget tuh. Kayak ibu-ibu bakal suka nih.
Gue juga suka sih, cantik banget muk-muknya. Terus ada piring-piring kecil juga. Itu coklat-coklat sana ya. Tuh, cantik-cantik. Di sebelah sini ada coklat-coklat juga tuh. Mochi-mochi sih, kayak gue butuh mochi-mochi deh. Green tea itu yang suka green tea ya kan. Enak-enak. Kayak bakal belanja banyak sih di sini. Nah ini main streetnya Higashicaya tuh ini nih unik ya, kanan kirinya bangunannya tuh kayu-kayu, terus nggak terlalu kelihatan ke dalamnya karena ini satu untuk menjaga privasi tamu ya kan mungkin ya, karena ada tamu-tamu dalamnya, plus ini juga yang menyediakan banyak penampilan dari geisha nih yang tadi aku bilang tuh. Ada yang menari-nari, ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi. Jadi kalau teman-teman mau experience hiburan dari geisha, boleh nih. Di Higashicaya ini ada banyak pilihan toko-tokonya. Jadi ada interesting fact about Kanazawa nih. Ternyata Kana itu artinya emas dan Zawa itu artinya rawa. Jadi kayak zaman dulu tuh nih daerah penghasil emas. Sampai sekarang juga masih terkenal dengan kota emas. Dan di jalan tadi nih yang kalian kunjungi ini, itu tuh ada banyak workshop untuk golden leaf, bikin golden leaf. Jadi kalau kalian nggak tahu, golden leaf itu adalah lembaran-lembaran emas yang tipis-tipis itu loh. Yang biasanya tuh ada dipakein di atasnya kopi, kasih emas-emas yang bisa dimakan, atau juga yang tidak dimakan bisa buat hiasan-hiasan. Nah ini aku di salah satu toko yang menyediakan workshop golden leaf nih, aku tunjukin. Ini tokonya ya sih yang udah jadinya. Jadi mereka juga jual-jual souvenir yang emas-emas gitu. Nah ini nih golden leaf tuh kayak nih emas-emas yang lembaran-lembaran tipis banget ini nih. Nah kita nanti akan belajar di workshopnya sebelah sana. Itu akan membuat sebuah dekorasi rumah gitulah. Kita bisa milih, nanti kita akan menata emasnya tuh di barang yang mana, ntar barangnya bisa dibawa pulang. Kayak buat box-box gitu, udah kaca. Aku milih itu tuh, buat naruh pulpen gitu. Ini pengrajinnya. Lihat nih emasnya tuh. Nih, step satunya kita pilih gambarnya dulu. Terus kita gambar di sini. Bisa campur-campur juga. Gambarnya udah selesai. Sekarang step kedua kita kelet pakai silet ini. Step ketiga kita kletekin. Kletekin. Ini emasnya. Ini emas beneran. これは叩いて薄く伸ばしたもの割れてますけど、全く問題ないから。 Tempelin emasnya. Ini tadi udah aku tempel emasnya, tinggal dielus-elusin aja. Setelah diangkat, oh no. No problem. Oke, kita final reveal. Kita akan mencabut lemnya ini dan bermusi sebuah karya seni dari Peter Tampan. Nah ini nih hasil akhirnya, bagus ya, kayak rapi banget ternyata. Kirain tadi bakal keluar garis, tapi ya adalah keluar garis dikit, tapi kelihatan rapi banget nih. Ini emas asli, jadi kalau dijual mahal nih harusnya nih.
Gila ya Putra. Dingin-dingin makan es krim. Luar dalam dingin. Kalian dah. Kalian nggak tanggung-tanggung. Jadi kita sampai di Kenroku-eng Garden. Tapi ini saljunya lagi parah banget anginnya. Walaupun pemandangannya cantik banget ya tuh. Kayak bener-bener winter wonderland banget. Kayaknya ini all season bagus deh. Mungkin autumn cakep banget nih, karena daun-daunnya akan jadi coklat-coklat gitu. Ini luas banget tamannya by the way. Jadi kalian bisa explore. Cuma kayaknya ini kita akan cari tempat berteduh dulu. Tuh, ini gede banget. Kita mau ngeteh dulu, ngeteh. Allahu Akbar. Nah, dapet nih tempat berteduh. Kita ngeteh dulu guys. Jadi karena di luar hujan salju ini, kita lagi ngadem nih di tempat teh di tengah-tengah taman ini. Dan kebetulan mereka tuh ada activity namanya tea ceremony. Kita akan ikutin activity yang menarik banget karena tea ceremony atau upacara teh itu kalau buat orang Jepang tuh minum teh gak sekedar minum doang. Tapi ada step by stepnya, ada banyak filosofisnya dengan tata krama yang pakem banget. So ini akan menarik banget, let's go. Nah, selesai sudah tea ceremony nih. Tempatnya tuh di belakangku nih. Cantik banget ya. Jenik banget karena letaknya di tengah-tengah taman Kenroku-eng. Nama tempat tadi tuh Kenroku Tea. Kalau kalian mau kesini nih. Kenroku Tea. Kenroku Tea, sorry. Kenroku Tea. Nah, sekarang kita akan explore taman ini, Kenroku-eng. Yang indah banget nih, kayak winter wonderland banget. Ntar aku numpang lewat dulu. Ada yang mau ngonten. Nah, Putra lagi ngonten. Tuh. Cakep banget. Bener kayak winter wonderland. Ini taman kota sebenarnya sih, tapi kayaknya segala musim di sini cakep banget ya. Musim gugur juga cakep, autumn, karena warna-warna daunnya akan full coklat kekuningan emas gitu. Guys, lihat ini. Ya ampun, magical banget. Ternyata ada danaunya, ada jembatan kecil. Bener-bener wow, magical banget. Tuh, sebelah sana juga. Oke, abis dari taman kita lanjut ke salah satu spot yang art lagi. Again, aku suka art, so it's gonna be interesting. Namanya adalah 21st Century Museum Contemporary Art. Terima kasih contekannya. Aduh, ini bibir aku beku banget. Ini ngomongnya agak libet. Dingin banget. Dan sekarang kita indoor. Ini museumnya nih, waduh. Tuh. Good morning, selamat pagi. Ini adalah sayangnya hari terakhir petualangan kita di Jepang. Lagi-lagi aku semalam nginep di hotel yang cantik banget nih, aku tunjukin. Ini kamarnya by the way. Simple, seperti biasa, Japanese room. Tuh.
Yang bagus adalah view-nya nih, aku lihat nih ya view-nya. Tuh. Bentar. ISO down, ISO down. ISO down. No. Cakep banget. Alhamdulillah badai saljunya sudah tidak turun lagi. Sekarang udah clear sky, tuh ada matahari akhirnya. Dan hari ini kita muter kamera lagi, terus naikin ISO lagi biar muka aku kelihatan. Hari ini kita akan naik kereta Shinkansen lagi ke kota terakhir namanya Fukui. Di sana juga seru dan terkenal tuh sama museum dinosaurusnya di Fukui. So, let's go. 1 jam perjalanan naik kereta ke Fukui. Sampai di Fukui train station. Nih, kalian kalau misalkan mau beli oleh-oleh, aku saranin di sini ada Kurufu. Ini kayak Fukui Mall Station gitu, lengkap. Dalamnya tuh ada berbagai macam perintilan souvenir-souvenir, mochi-mochian, gantungan kunci, gelas-gelasan Jepang, dan lain-lain ya. Kita akan kesini nanti. Sekarang kita akan langsung ke destinasi pertama, yaitu adalah Museum Dinosaur. Kita akan naik shuttle bus dari situ. Let's go. Tuh, dinosaurnya udah dari situ tuh. Alhamdulillah sampai di Fukui dan aku langsung disambut sama patung dinosaurus yang besar ini. Bentar ya, fokus tuh. T-Rex-nya besar sekali. Jadi ada interesting fact about this city. Ini tuh dijuluki kota dinosaurus. Selain ada museum dinosaurus yang salah satu yang terbesar di dunia, jadi kenapa disebut kota dinosaurus? Katanya Fukui ini ditemukan 80%, sekitar 80% fosil-fosil dinosaurus di Jepang itu ditemukannya adalah di Fukui. Mungkin karena area kotanya tuh masih banyak lahan-lahan yang belum ditindihin gedung-gedung tinggi, jadi that's why dia ditemukan banyak fosil di tanahnya. Atau mungkin juga dulu populasi dinosaurus itu sukanya berkembang biak di sini. Aku juga kurang paham gimana, tapi that is why that is called the Dino City of Fukui. Alhamdulillah guys, alhamdulillah sampai di Museum Dinosaurus nih belakang aku. Ini saljunya lagi gila banget nih, tuh sampai putih, semuanya putih, nggak kelihatan apa-apa selain salju doang putih. Nih by the way museumnya di sebelah sini. Untuk kesini dari kota Fukui lumayan jauh ya, 1 jam, tapi jangan khawatir karena ada shuttle bus resmi dari pihak Museum Dinosaurusnya. Pokoknya shuttle busnya tuh ada gambar dinosaurusnya dari kota Fukui ke Museum Dinosaurus. Soalnya lumayan connect taksi 1 jam tuh bisa 1,5 jutaan, mungkin 1,4 jutaan ya. Terus nanti pulang dari Museum Dinosaurus ke kota Fukui lagi bisa naik shuttle bus yang tadi lagi. Jangan lupa cek jadwalnya supaya nggak ketinggalan jadwal busnya. Ini harga tiketnya ya teman-teman. Untuk adult 1000 yen alias sekitar 100 ribuan. Untuk bocil, bocil free, di bawah 6 tahun. Kalau bocil yang sekolah, ya high school tuh sekolah ya. Ini nih, anak-anak SD 500 yen, 50 ribu, murah loh. Jadi fosil-fosil atau kerangka di sini ada banyak yang replika alias tiruan, tapi tiruannya pun persis banget dengan tekstur dan komposisi tulang asli dinosaurusnya. Namun ada juga nih yang asli yang ditemukan di Fukui. Contohnya ini, di samping aku nih ada yang asli nih. Nah, nih. Ini namanya adalah Camarasaurus. Terlihat bedanya ya, kalau dia yang asli itu warnanya tuh kayak warna tulang lama kubur dan juga ada mungkin sedikit batu-batuan yang menempel. Ya, dia tuh leher agak panjang nih kayak kakaknya nih, ini kayak kakaknya. Ini adiknya, ini kayak kakaknya nih. Kalau yang ini aku tahu nih, ini Brachiosaurus. Lehernya panjang, kayak mungkin nih nenek moyangnya jerapah ya, jadi lehernya panjang sekali. Anyway, ini tulang yang asli nih, Camarasaurus yang ditemukan di Fukui. Nah, kalau replikanya, nih beda dia. Replikanya warnanya agak-agak coklat gitu. Kelihatan kayak masih tulang-tulang, bukan tulang beneran ya gitu, kayak dicat doang. Cuma kalau yang asli nih kayak gini nih. Ada satu lagi nih yang asli sebelah sini. Nih kita lihat ya. Yang ini juga asli. Tuh.
Yang ini namanya, ini kayak T-Rex tapi kayak bukan T-Rex. Allosaurus. Allosaurus bentuknya mirip T-Rex by the way. Allosaurus juga ada di Jurassic Park berapa ya? Kayaknya yang baru deh, yang Jurassic World, yang di antara 3 series yang terbaru ini pokoknya. Nih, jadi kenapa si Fukui ini juluki kota dinosaurus? Karena nih, ini adalah tulang-tulang fosil yang ditemukan di Fukui, deket-deket sini. Tuh, daerah penggalian, deket sama museum ini. Ini yang asli, ini benar-benar asli. Replikanya kalau utuhnya tuh kira-kira seperti ini. Dan bahkan dinosaurus yang ini nih yang mereka temukan fosilnya di sini, mereka namakan, kelihatan nggak ya kalian? Soalnya kameranya nggak bisa di zoom nih lensanya. Namanya Fukuisaurus taetoriensis. Fukuisaurus taetoriensis. Keren banget. Nih, kurang lebih seperti ini perkiraan bentuk aslinya si Fukuisaurus ini. Keren banget. Selain si Fukuisaurus tadi, ada banyak lagi nih yang ditemukan di Fukui nih. Contohnya ini nih, tulang aslinya. Ini bentuk perkiraannya seperti raptor. Yang ini namanya Fukiraptor. Pantesan bentuknya raptor. Sebelah sini juga nih. Oh, ini bentuknya keren kayak ayam gitu. Tuh. Bersayap sedikit. Namanya Tyrannomimus fukuiensis. Ini juga. Ini pergabungan antara raptor dan ayam dua-duanya. Nih, tulang aslinya. Perkiraan bentuknya namanya Fukui Venator paradoxus. Keren banget sih Fukui ya. Tuh banyak fosil-fosil dinosaurus. Ada replika fosil T-Rex. Replika, tapi kita punya yang asli. Ini adalah tulang pahanya T-Rex asli bukan replika. Dan boleh disentuh. Tadi aku udah izin, bukan izin. Emang boleh, pengunjung boleh nyentuh yang ini. Ampun, nyangka banget megang tulang pahanya T-Rex. Serem banget. Lagi kita naik shuttle bus lagi nih, pokoknya gambar dino ya, shuttle busnya ya, yang kayak gini ya, ke kota Fukui, 1 jam perjalanan. Sampai di lokasi berikutnya, namanya Yokokan Garden. Ini kayak Japanese garden gitu. Kita akan masuk ke dalamnya ya. Musim dingin membawa keheningan yang indah, membalut Joetsu, Toyama, Gokayama, Kanazawa, dan Fukui dalam selimut putih yang menenangkan. Setiap jejak di salju adalah cerita. Setiap embusan angin adalah bisikan masa lalu. Dari kota hingga ke desa terpencil, dari laut hingga pegunungan, perjalanan ini bukan hanya sekedar melihat, tapi merasakan kehangatan di tengah dingin, keajaiban di setiap langkah. Waktu mungkin terus berlalu, tapi kenangan ini akan tetap membeku dalam ingatan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton vlog kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.